Porprov di Okuraya yang ke-13 ini membuahkan hasil. Tentunya piala ini milik kita bersama dan ini adalah hadiah kepada pemerintah Kota Palembang serta lebih luasnya masyarakat Kota Palembang. Jadi piala ini kami persembahkan untuk Kota Palembang. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak lepas bahwasanya Allah memberikan kita mudah-mudahan berjalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elisa Putri, di channel Blog 29C Production. Kali ini saya nggak sendirian. Saya di sini bersama, ini lagi booming-boomingnya nih teman-teman di Palembang ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Anton Nurdin. Pasti tahu nih sama Bapak satu ini. Beliau adalah Ketua KONI Palembang yang dalam waktu dekat-dekat ini sedang sangat-sangat booming namanya ya. Oke Pak, Assalamualaikum, gimana Pak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak hari-hari setelah kemenangan? Ya, alhamdulillah hari-hari setelah kemenangan tentunya ada kerasa kebahagiaan karena cita-cita kita tercapai, karena berkat itu juga mungkin dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kasihnya kepada kita. Jadi semua yang kami cita-citakan dengan tim KONI Kota Palembang ini bisa mencapai cita-cita kita pacak, kita galak Palembang juara itu ya. Iya benar. Oke, sebenarnya saya ucapkan selamat dulu nih untuk Palembang dapat juara umum di Porprov Partai Demokrat Kota Palembang. Juga sekalian saya juga kalau keseharian saya sebagai advokat atau kata bahasa untuk lawyer lah. Lawyer. Banyak sekali ya yang digeluti gitu, nggak hanya di KONI, ada juga di Demokrat sebagai sekretaris, ada juga di lawyer. Untuk keseharian Bapak dipanggil Bapak siapa nih Pak? Saya dipanggil biasanya ada yang panggil Anton. Tapi kalau orang-orang tua-tua suka manggil Nurdin. Oke. Ya. Tapi kalau yang agak milenial masih Anton. Oh iya ya, nggak ada tuh panggilan dari teman-teman atlet Bapak apa gitu kan ke Bapak gitu? Pak Anton tuh lah, Pak Anton, Pak Anton gitu. Akrabnya dipanggil Anton, Pak ya. Iya. Nih Pak, slogan Kito Paca, Kito Galak, Palembang juara tuh Pak ya. Ya. Nah, itu luar biasa banget, kayak sebuah doa yang dibuat sehingga itu terkabul gitu ya. Jadi Kito Paca, Kito Galak, Palembang juara. Memang betul-betul Palembang juara gitu ya. Nah, untuk di slogan itu awal mula munculnya ide itu gimana tuh Pak? Jadi kisah munculnya tagline ini banyak cerita. Oh. Ya, banyak cerita. Waktu itu kita mau rakerda KONI Kota Palembang di Sonodipa. Jadi kami sama kawan-kawan banyak mengumpulkan kawan-kawan, kita bercerita kira-kira kita ini apa motivasi ke depan, buat tagline atlet kita apa ya, tagline kita apa.
banyak yang berkembang segala macam. Ada yang harga mati untuk jadi juara segala macam. Nah, saya berpikir kita harus pakai bahasa Palembang. Nah, beberapa kawan-kawan saya sadur, Pak, mak mana kalau kita pacak? Oh iya benar, kita pacak itu, kita ini pacak. Kalau atlet itu kan tentunya atlet taekwondo, atlet muay thai, atlet judo, atlet segala macam itu tentunya sudah pacak. Kalau kita nak kan pacak. Iya, Nah, iya, tinggal iya. kegalakannya mak mano. Iya, benar. Nah, kemarin sempat juara isu karena tertulis kalu galak. Sekum kami Bung Ruby, Kak, apa laju kalu galak lah? Kan kita pacak harusnya itu. Iya, kalu galak itu masih kalu jika Kak tu lah. Oh yodian. Nah, saya panggil ketua harian. Indo, ubah. Jangan pakai kalu galak. Kita pacak, kita galak sesuai dengan awal malam kita kumpul. Kenapa harus kita pacak, kita galak? Kalau sudah kita galak itu galak nian. Iya, iya. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Kita galak. Kepacaan nado, kegalaan nado laju barang nih. Nah, Palembang juara. Palembang juara. Buatkan. Nah, kenapa bukan juara? Wong Palembang ada yang protes kemarin. Pak, kenapa Palembang juara yang bagusnya? Bahasa Palembang. Iya, iya. Kenapa Palembang juara kok pakai bahasa Indonesia itu? Saya bilang, kalau juara di beberapa daerah anekdotnya bahasa itu jelek konotasinya. Contoh, Oke. Ya, kalau ya, kami ya, di ya. Kumbring ngomong ke kita juara, ya, jangan coba-coba. Oi, bapak ini juara nian. Nguyo itu juara itu di sana itu bukan juara, artinya yo jago nipu lah di dia. Ahli galo-galo lah, nah juara. iya. Nah, jadi konotasinya kurang baik dan bukan di wilayah Kumbring aja. Ada beberapa daerah juga kalau dikatakan, oh juara nian kau nih. Artinya ada konotasi yang kurang Iya, baik. iya. Makanya kita juara. Kalau kita juara itu artinya kita nomor 1. Nomor 1 dan itu terkabul, Palembang Alhamdulillah. juara ya. Ya. Nah, tadi saya sedikit agak lupa nih tentang profil Bapak. Untuk di keluarga Oke. Bapak, istrinya, anaknya Oke. boleh dikasih tahu sama teman-teman mungkin ada berapa istri, ada berapa anak kan ya. Alhamdulillah saya mempunyai istri tercinta 1. Oh, alhamdulillah. Semoga tetap satu, Pak. Ya, insyaallah. Istri saya namanya Yusulia Aprianti. Alhamdulillah kami berdua dikaruniai 2 anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Yang laki-laki bernama Ahmad Saidina Akasa. Sekarang semester 7 lagi kuliah di UAD Jogja. Terus yang nomor 2 perempuan bernama Marsha Aura Juliana Putri. Di SMA 1 di Cambridge kelas 3 sekarang. Oh, iya iya iya. Jadi saya alhamdulillah dikaruniai 2 anak, 1 istri yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Kami sendiri berkeluarga insyaallah tahun 2000. Pada tahun 2000. Jadi mengarungi kehidupan ini udah panjang banyak. Iya iya iya. Alhamdulillah sampai sekarang puji syukur kepada kehadiran Allah. Kami dan istri diberikan kesehatan, anak-anak seperti itu. Dan semoga saja cita-cita anak-anak juga bisa tercapai. Amin. Iya iya. Berarti anak-anaknya belum ada yang nikah ya? Belum ada. Yang pertama itu semester 7. Semester 7. Semoga kuliahnya lancar, sekolahnya Amin, ya. lancar. Bapak asli dari mana ya? Asli orang mana? Saya ini kalau dijelasin agak panjang. Karena kalau saya sendiri lahir di Palembang. Oh. Orang tua kami kebetulan kalau dari bapak itu ada keturunan dari Kumbring. Cuman bapak sendiri dari kelas 3 SD sudah di Palembang. Palembang. Ibu pun begitu. Kalau ibu saya ada keturunan dari Kumbring, ada keturunan dari Palembangnya. Sudah banyak campurannya. Oh ya, jadi intinya kayak Kumbring Palembang ya. Cuman keturunannya dari Kumbring. Dan ibu saya juga kebetulan SMP sudah di Palembang. Jadi kalau kami sendiri, saya ber7 saudara lahir di Palembang semua. Berarti besarnya di Palembang, Di Palembang semua. Kebetulan saya sekolah juga dari TK, SD, SMP, SMA di Palembang. Palembang. Oke. Gimana sih Pak perasaan yang Bapak rasakan atas kemenangan yang dicapai oleh atlet Palembang kita? Ya, tentunya ada rasa yang sangat berbahagia dalam hati kami. Namun begitu kami sekali lagi ini kebahagiaan kami itu kebahagiaan kawan-kawan bersama. Iya, betul. Jadi tentunya KONI Kota Palembang ini tak lepas dari kekompakan seluruh pengurus yang ada. Iya, iya. Dengan keterbatasan yang ada, masalah keuangan,
masalah segala macam, tetapi mereka tetap berjibaku, berjuang untuk bagaimana mencapai Palembang juara ini. Jadi kami sendiri tentunya bahagia mempunyai kawan-kawan pengurus KONI yang luar biasa ini. Jadi tidak mungkin saya sendirian bisa untuk mengangkat ini kalau tidak ditemani oleh seluruh kawan-kawan, seluruh pengurus KONI Palembang ya. Oke, dan itu tak lupa juga perjuangan para atlet tentunya. Ya, tentunya atlet-atlet ini sendiri kan hasil dari seleksi setiap cabur, dan itu dirapikan oleh Bimpres kami, oleh kawan-kawan Monep yang selama ini ikut langsung terjun di TC, pendampingan di waktu di TC. Jadi memang walaupun kalau kita bilang persiapannya cukup minim waktunya, tapi alhamdulillah kawan-kawan bersemangat, antara atletnya, pelatihnya, terus itu tim manajernya, juga tim pendamping dari kita, itu kompak. Yo, kalau kata orang Jawa orang mau makan ngumpul ya. Oh. Apa tuh artinya? Ya, makan nggak makan tapi kita tetap kumpul. Tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan porsi yang masing-masing ya. Jadi itu tanpa mengeluh. Iya, benar banget ya. Nih, ini kan juara umum tuh Pak ya. Udah kali keberapa ini Palembang mendapatkan juara umum di Porprov? Kalau kita lihat Porprov ke-11 itu masih di Palembang yang pegang. Iya. Porprov 10 dulu. Porprov 10 masih kita Palembang. Porprov 11 Palembang. Porprov 12 itu lepas waktu di Prabu Muli, diambil oleh Muba. Oke. Porprov ke-13 kembali lagi ke Palembang. Inilah kita. Kita bawa balik lagi. Dan sudah kami serahkan ke Pak Wali sebagai ketua pembina dari KONI. Berarti udah 3 kali dapat juara umum ya, 10, 11, 13. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga mungkin sudah ya, tapi saya tidak mungkin, tahu. Karena kan Palembang ini kan ikon. Makanya waktu 2012 itu hal yang sangat berat begitu lepas dari kita ke Muba. Oke. Tapi pada akhirnya kembali lagi di kita bawa balik ke 13 ini ya, balik kita buktikan lagi. bahwasanya Palembang ini adalah ikon dari olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa? Venue yang paling banyak ada di kota Palembang. Terus itu mungkin masalah atlet juga seperti itu. Karena untuk kita ketahui, Palembang kan heterogen masyarakatnya. Seluruh masyarakat kabupaten kota hampir rata-rata sekarang ini datang ke Palembang untuk sekolah, untuk bekerja segala macam. Nah, mereka-mereka inilah yang menjadi atlet-atlet andalan kita. Iya. Nah, selama dari 10, 11 sama 13 ini Bapak yang jadi ketua KONI-nya apa beralih? Kami mulai dari periode 2021, berarti baru 2013 ini kita. Oh, Bapak yang ketuanya ya. Nah, itu suka dukanya gimana tuh Pak? Sukanya saya di sini memimpin banyak dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Tentunya yang bisa kita bisa berkeluh kesah bersama, kita bisa tertawa bersama, kita bisa menangis bersama. Di sini intinya sangat kekeluargaan, dan kawan-kawan juga sangat loyal juga. Kawan-kawan di sini mengurus KONI ini hanya karena memang ingin ikut peran sertanya untuk mengurusi KONI. Jadi bukan karena mencari sesuatu hal tidak. Nah, kalau dukanya sih mungkin begitu masalah finansial kita atau keuangan kita lagi susah, nah itu dukanya. Ya kenapa? Ya nak ngajak makan siang rame-rame bela susah. Ya, karena kebetulan alhamdulillah kami saat ini KONI ini kalau siang tetap rame. Tetap rame, kawan-kawan tuh ada yang dari kantor langsung mampir. Jadi antusias sekali. Padahal kalau kita lihat apa sih KONI, apa sih yang dicari kan gitu. Tapi antusias mereka untuk kumpul di KONI ini, terus menyemarakkan kantor KONI ini luar biasa. Makanya kami juga sering harus bersama.
Itu udah berbicara tentang KONI. Nah, sekarang kita berbicara tentang masyarakat yang Palembang nih. Oke. Apa sih yang diharapkan dari masyarakat Palembang dan pemerintah Palembang untuk olahraga di Palembang khususnya? Oke, jadi harapan kami kepada masyarakat Kota Palembang pertama-tama adalah tentunya masyarakat patriot olahraga ya, masyarakat atlet. Harapan kami tetap menjaga ada 3, solidaritas, komitmen, dan disiplin. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya berharap atlet yang ada di Kota Palembang ini jangan mengkhianati Kota Palembang. Sudah di dalam Kota Palembang artinya dia latihan segala macam dengan bergabung di Palembang. Tapi nanti sudah jadi begitu hari H mau porprov atau pindah ke kabupaten lain karena ada penawaran, ada kontrak lain kan gitu. Nah, harapan kami ini tidak terjadi lagi ke depan. Dan juga mari kita sama-sama berikan pemikiran-pemikiran seperti apa untuk pembinaan mereka. Oke. Jadi harapan kami, nah kebetulan memang KONI tahun ini, KONI provinsi membuat regulasi atlet ini di bawah 21 tahun. Artinya memang sesuai dengan pidato Pak Gubernur, Porprov ini adalah untuk pembinaan. Oke. Jadi pembinaan melalui wilayah masing-masing, melalui kabupaten kota masing-masing. Nah, harapan kami memang pelaku olahraga ini bisa kita bina dari bawah. Tidak kucuk-kucuk. Tiba-tiba pas nak ada porprov, ucuk-ucuk baru kita ambil. Enggak. Tapi kami berharap ini nanti bisa didata. Dan juga kami menghimbau kepada pemerintah Kota Palembang selaku Dewan Pembina dan memiliki, dan itu juga ada aturan yang memang sudah diturunkan dari pusat, bahwasanya pembinaan olahraga ini intens. Nah, dan juga saya pikir ini adalah prestisius bagi kepala daerah, karena berita olahraga ini kan bisa setiap hari, bisa setiap waktu. Setiap waktu. Jadi bila mana kepala daerah itu sayang kepada pembinaan olahraga, baik itu cabur apapun, yang mungkin akan menaikkan kredibel sebagai seorang kepala daerah yang mencintai daerahnya untuk mengangkat olahraga. Dan juga Palembang sendiri mungkin bisa menjadi destinasi sport to tourism ya, karena olahraga untuk pariwisata. Karena kalau kita lihat venue olahraga kita mungkin Palembang yang paling komplit, terus juga bisa jadi secara wisata. Iya, benar. Kami juga mungkin ada beberapa program dalam waktu dekat ini nanti akan kami kerjakan. Saya bocorin sedikit, seperti kami akan kerjasama dengan PRSI Renang, Contoh Renang Kota Palembang. Kami mencoba untuk membuat program kejuaraan menyeberangi Sungai Musi. Nah, jadi perenang-perenang kalau main di kolam renang lah biasa. Tapi kita coba campak ke di Sungai Musi. Dan ini bukan lokal. Kami coba nanti akan berbicara dengan pihak pusat. Kita minta ini internasional. Jadi itu nggak bahaya, Pak? Kami pikir kalau dikatakan bahaya, Sungai Musi bahaya. Tapi tampaknya enggak juga. Masalahnya yang biasa bayi mandi budak kecil, mandi Musi biasa. Tapi kan menyeberangi Sungai Musi itu loh, di tengah-tengahnya itu gimana? Karena memang nanti kan ada SOP ya. Ada SOP yang dibentuk. Diperiksa dulu kan ya di dalam. Seluruh jalur sudah diamankan. Arus air kayak gitu. Kalau memang itu. Dan juga ini kan kita akan mengangkat Sungai Musi. Iya, benar banget itu. Jadi selama ini wong taunya Palembang ini pempek itulah. Sungai Musinya itu harus dilihat juga. Benar. Karena Sungai Musi itu untuk diketahui itu dari 9 mata, bukan mata air, dari saluran sungai, dari seluruh kabupaten kota. Ya, kalau saya nggak salah ada 9. Ada Sungai Ogan, Sungai Kombring, Sungai Lematang, Sungai Jadi nyatunya jatuh di Sungai Musi. Di Sungai Musi. Oke. Nih, saya tadi sedikit tertarik sama yang kata Bapak, berharap bahwa atlet yang udah dibina di Palembang pas hari H jangan sampai berkhianat, diambil. Apakah itu memang sempat terjadi atau gimana tuh, Pak? Hampir tiap porprov itu terjadi. Oh, sudah terjadi. Di Palembang pun kemarin waktu 2000 porprov kemarin yang 13 di Okuraya terjadi. Terjadi. Jadi ada beberapa pemain atlet kita yang di Palembang memang dibajak oleh kabupaten kota lain. Yang memang karena itu potensi untuk mendapatkan medali. Ya, saya pikir untuk prestisius daerah
wajar-wajar saja. Nah, tapi tinggal bagaimana kita memprogram supaya ini resikonya dikecilkan. Agar atletnya juga royal lah ya, dengan kita, dengan makanya Palembang. pembinaan supaya nanti tidak lagi terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya atlet terus tawarin nama taruhlah salah satu kabupaten kota, Pak Anton main sini dong. Sorry Belur, kami Lacinto dan Palembang. Aku nih, nah, kira-kira gitu tumbuhkan rasa cinta ya terhadap Palembang. Dan tidak mau, walaupun kamu tawari bayaran sekian, kaget dulu lah keluar, kan gitu. Ya, karena itu tadi ada rasa solidaritas. Tuh, makanya para atlet Palembang harus didengerin nih, Bapak Kepala Koninya nih. Makanya kami menanamkan sama atlet selalu solidaritas yang harus kita pegang. Iya. Kenapa solidaritas ini maknanya besar? Baik itu masalah solidaritas atlet kepada juga pada kita KONI, solidaritas kita di KONI ini harus besar juga. Kalau kami sendiri mengkhianati KONI sendiri gimana kan? Solidaritas komitmen itu di awal harus ada komitmen kita. Kalau kita sendiri menjadi orang yang tidak komit, mau jadi apa? Iya, bagaimana ya? Benar banget. Jadi dan disiplin itu untuk peruntukan pada atlet. Jangan males-malesan. Iya. Kapan lagi? Tidak lagi aku nak olahraga pagi-pagi, tidak dijaga stamina yo. Bablas juga walaupun atlet. Ya seperti saya dulu kan atlet juga. Atlet apa tuh, Pak? Atlet ya macam-macam kayak. Cuman bukan untuk prestasi. Gara-gara tidak lagi disiplin, olahraga lah tidak lagi. Nah, jadilah badan cak ini. Nah, jadi bengkak semua dia. Ya, saya juga lihat di ruangan ini kan banyak banget alat-alat olahraga kan. Ya. Nah, tadi kan untuk masyarakat dan pemerintah tuh, Pak. Sekarang untuk atlet, mungkin untuk atlet yang sudah berkhianat sudah disampaikan. Sekarang untuk atlet yang memang sudah memberikan hasil yang sangat terbaik, dan untuk para pengurus KONI yang sudah memberikan pikiran dan lain sebagainya untuk kesuksesan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Kami menyampaikan sedikit saja. Tentunya insya Allah kami pengurus KONI Kota Palembang mengusahakan ada rewards tentunya. Reward. Ya, yang jelas secara bonus atlet dan bonus pelatih di dana APBD sudah kita siapkan melalui pemerintah Kota Palembang, melalui Dispora. Pak Wali juga kemarin dalam pidatonya juga menyampaikan bahwasanya akan disegerakan untuk dicairkan bonus atlet. Alhamdulillah. Dan atlet dan pelatih. Dan alhamdulillah kerja bareng kita dengan pemerintah Kota Palembang, KONI dengan pemerintah kota melalui Dispora sangat intens dan baik. Semoga dalam penyusunan program ke depan itu akan lebih tertib lagi tentunya. Dan juga kami sendiri terhadap kawan-kawan KONI, pengurus KONI yang luar biasa berjibaku, kompak kemarin luar biasa sekali. Ya tentu ada rewards juga nanti. Kami lagi mencari bagaimana rewards nanti untuk kita buat. Yang jelas kami menginginkan satu, saya ingin menjaga kekompakan kawan-kawan ini tetap terjaga. Itu makanya kami dengan kawan-kawan pengurus harian yang taruhlah ketua sekretaris bendahara ya, KSB lagi berpikir juga bagaimana reward untuk kawan-kawan yang kemarin sudah berjuang tanpa habis-habisan tanpa mengeluh, sedikit pun meninggalkan anak istri, meninggalkan suami istri, anak, karena pengurus kami ini perempuan ibu-ibu juga banyak. Sehingga meninggalkan anak, meninggalkan suami, mereka tetap berjibaku di tempat. Tetap berjuang untuk memberi semangat dari atlet yang mereka dampingi. Jadi tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang luar biasa sekali. Jadi itulah yang kami bisa sampaikan. Biarlah Tuhan nanti yang akan, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjarannya kalau kami mendoakan semua itu untuk bisa. Dan secara fisik mungkin kita KONI Palembang, saya mengajak kawan-kawan tetap jaga kekompakan, jaga keseimbangan kita semuanya agar KONI Kota Palembang terjaga aman. Teman-teman, kembali lagi di Blok 29C Production. Tentunya masih tetap sama Bapak Anton Nurdin. Tadi kan kita udah berbicara tentang banyak lah Pak ya, masyarakat Palembang, KONI. Nah sekarang
apa sih yang ingin dicapai oleh KONI Palembang dalam waktu dekat ini? Jadi tentunya kalau dalam waktu dekat ini, kalau awal kan porprov ya, kita sudah selesai. Kalau dalam waktu dekat ini kami ingin membenahi struktur dari KONI sendiri, dan yang kedua struktur di cabur-cabur. Karena ada beberapa cabur-cabur yang kepengurusannya sudah habis. Jadi nanti melalui bidang organisasi akan merapikan itu. Dan yang ketiga mungkin dalam waktu dekat ini adalah bagaimana kita tetap pembinaan kepada seluruh kegiatan-kegiatan di latihan di cabur-cabur akan tetap jalan. Oh iya. Nah, untuk rencana kedepannya adakah rencana yang disiapkan oleh KONI Palembang? Rencana ke depan tentunya mungkin kita akan menyiapkan event-event ya. Selain nanti adanya forecourt kan olahraga kota ya, itu nanti akan diikuti oleh setiap kecamatan yang ada di kabupaten kota. Itu juga untuk menjaring atlet-atlet baru yang nanti mungkin akan kita ikutkan di Porprov 2023. Oh ya, berarti ada forecourt ya? Ya. Oh, oke. Untuk di KONI Palembang ini sendiri ada nggak sih olahraga yang memang ingin dibuat atau event yang ingin dibuat dan memang Palembang yang jadi tuan rumahnya? Ini yang kita buat kegiatan-kegiatan memang event itu yang punya kita. Seperti kemarin kerja bareng sama GANS, gerakan anti narkoba, sama Kapolda, itu kita ada Kapolda Cup, cabur futsal. Juga baru-baru ini juga ada kita mengadakan melalui PRSI lomba renang tingkat pelajar SD SMP. Banyak juga sih program-program yang lain yang sudah jalan dan juga nanti akan kita jalankan juga ke depan. Ya, salah satu yang saya cerita tadi akan adanya berenang menyeberangi sungai Musi itu ya. Ada rencana kita ke sana. Naikkan sport tourism tadi. Jadi mungkin ini buah pikiran kita kenapa seperti itu. 2 tahun ini kan kita masa pandemi yang hilang momentum bagaimana hiruk pikuknya kota Palembang. Nah, dengan adanya sudah zona hijau ini, semoga akan kita isi kembali dengan kegiatan-kegiatan yang begitu rupa, sama agar ekonomi kerakyatan berputar lagi. Juga bagaimana hiruk pikuk kota Palembang sebagai kota besar ini muncul kembali. Oh iya, benar banget ya. Nah, terus untuk yang menyeberangi Sungai Musi tadi itu baru rencana atau memang sudah ada obrolan dengan PRSI atau bagaimana tuh Pak? Kebetulan sudah kita ada obrolan, tapi belum secara resmi. Iya. Kita baru mendesain ini untuk ke program kita ke depan yang dalam waktu dekat. Jadi nanti kalau itu berhasil kan seluruh, jangan hanya Mandalika yang lagi ramai, tapi kota Palembang harus ramai juga. Dan itu mendapat tanggapan yang sangat positif mungkin dari PRSI ya? Dari PRSI alhamdulillah sangat positif, dan yang kedua kami berharap dari pusat pun sangat positif. Karena bagaimanapun kita ingin mendatangkan pihak-pihak penang-penang hebat dari luar. Jadi ini kelasnya udah internasional. Berarti itu kelasnya internasional. Ya. Biar dirasakan oleh orang luar tuh, kalau mereka berenang di Pantai Kute, di Senggigi biasa. Nah, Mamano kapan dia berenang di Sungai Musi yang harusnya tenang di atas, tapi di dalamnya nggak tahu kan yang kita. Jelas kita banyak cerita. Sungai Musi banyak cerita. Ya. Asal usul apa sih pemikiran untuk membuat berenang menyeberangi Sungai Musi itu, apakah memang hanya sekedar untuk mengangkat Sungai Musinya saja, atau memang ada latar belakang yang memang membuat ini harus dilakukan gitu? Ide ini sebenarnya keluar dari kelompok kawan-kawan juga lah, ngobrol-ngobrol kita kota Palembang ini gimana sih, ikon kita kan Ampera Sungai Musi. Nah, akhirnya berpikir sama kawan-kawan saya juga, alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita buat itu. Nah, kayak gitu kan. Karena yang selama ini mungkin tidak terlalu jadi terlihat ya Sungai Musinya. Oh, berarti
memang mungkin tujuan utamanya itu ingin mengangkat Sungai Musinya Ya. sebagai ikon Palembang. Benar. Oke. Tapi apakah setahu saya nih Sungai Musi kan nggak hanya di Palembang aja tuh Pak? Gimana tuh? Di beberapa kabupaten juga ada terlewati Sungai Musinya gitu. Itu gimana tuh cara apa sih mengatasi itu? Ya tentunya kan ikon Sungai Musi itu kan tidak lepas dari Ampera ya. Jembatan Ampera. Nah, maka itu juga kita tentunya di sekitar Palembang inilah. Iya iya Ya iya. kan? Karena orang taunya Musi itu ada amperanya ya. Ya, ikonnya kan itu. Setelah panjang lebar kita berdiskusi, kita mengobrol Pak. Sekarang itu ada nggak sih dari KONI Palembang itu sebuah harapan terhadap pemerintah Kota Palembang untuk support untuk perjalanan atau sebuah memperlancar kegiatan pembinaan di KONI Palembang. Ada nggak sih keinginan gitu yang ingin dicapai? Ya, jadi sebenarnya kalau masalah support dari pemerintah Kota Palembang sudah cukup baik ya. Cuman ada suatu ide dari kami Kota Palembang. Selama ini kami udah beberapa keliling daerah. KONI Kota Palembang sendiri kalau kita lihat maksimal venue ya. Iya, Tapi saya bilang untuk Kota Palembang sendiri minim terhadap tempat. Tempat yang mungkin menjadi one gate system dalam artian one gate game, one gate sport, one gate shopping. Kami Palembang mempunyai dua lapangan, Kamboja dan lapangan Hatta. Itu milik Kota Palembang. Saya berharap di antara dua ini mungkin akan dibangun sebuah bangunan taruhlah seperti sport hall atau tapi di dalamnya tetap lapangan bola masih tetap. Jadi lapangan bola yang dikelilingi yang bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi memang arsitektur bangunannya yang akan menjadi bisa main basket di sana, bisa main beberapa kegiatan yang kita tidak punya ya, seperti basket. Kita lapangan basket kita yang memang sudah punya pemerintah kota belum. Jadi ataupun ya seluruh kegiatan cabur. Jadi berharap di dalam satu stadion itu ada beberapa. Makanya saya bilang tadi ada one gate system, one gate sport, one gate game, one gate shopping. Nah, jadi seperti gor. Saya pikir untuk lapangan Hatta atau lapangan Kamboja bisa. Saya malah berpikir lapangan Kamboja ini yang akan bisa dijadikan satu. Karena apa? Lahan masih luas. Kalau lapangan Hatta mungkin sudah terlalu minim. Nah, maka itu harapan kami pada pemerintah Kota Palembang. Ini adalah ide ke depan yang cukup brilian mungkin. Ini juga ide kawan-kawan banyak. Bahwa pemerintah Kota Palembang akan eksis atau akan lebih konsentrasi memberikan support APBD atau mencari dana dari CSR atau dana dari luar untuk mendesain lapangan Kamboja ini seperti itu. Mungkin KONI Palembang siap untuk desainnya dan untuk apa sih mengajukan proposal ke pemerintah Palembang gitu kan? Secara pemikiran, kalau kami kan secara pemikiran karena yang punya punya kuasa dan wewenang itu ada di pemerintah kota. Ya, karena betul. ini kan milik aset Kota Palembang. Ya, milik aset Kota Palembang. Kalau kami KONI Kota Palembang paling nanti sebagai sebuah pikiran akan mereduksi itu dan akhirnya akan mengelola bersama dengan Dispora. Karena sayang hanya dianggurkan seperti itu. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, gitu-gitu aja ya. Lapangan Kamboja seperti itu Iya benar. Nah, sudah kita kadang-kadang semenjak sport hall kita di kampus itu diambil alih, digunakan dengan gubernur waktu itu sebenarnya sport hall itu punya Kota Palembang. Jadi kita minim untuk itu. Harapan kami makanya tadi terjadi one gate system, ya game one gate sportnya ada, one gate gamenya ada, artinya juga one gate shopping. Jadi bisa aja seperti sport hall itu juga
tempat belanja berputar di situlah. Tempat olahraga beberapa cabur Ada di situ bisa juga. di situ, termasuk juga lapangan bola itu tidak hilang. Iya benar. Tinggal kita desain. Bagaimana cara Mungkin pun mendesainnya? kantor KONI lebih luas akan di sana juga. Kita desain khusus sehingga kegiatan-kegiatan untuk ekspor ada. Jadi kalau memang itu mimpi itu bisa bisa diwujudkan, akan luar biasa. Artinya siapa sih waktu ini pemerintah Kota Palembang, tahun berapa sih ini berdiri? Ini adalah capaian Iya. dari seorang pimpinan daerah, dan ini juga membawa sejarah, ya kan? Dan tentunya Palembang akan lebih bersinar ya dengan adanya itu. Dengan adanya itu mungkin pembinaan akan lebih lanjut. Iya. Karena begini, kalau untuk tenis lapangan, kita sudah punya lapangan Kota Palembang di belakang BNI Sudirman itu. BI dekat BI belok kiri, belakang BNI persis. Itu punya Kota Palembang. Nah, tahun kemarin alhamdulillah, tahun ini tadi katanya dapat untuk perawatan segala macam, apakah itu dilaksanakan pembangunan itu Allah alam. Tapi minimal itu harusnya dirawat. Nah, untuk pembinaan tenis sendiri supaya lebih hebat itu dihidupkan. Iya benar. Ada beberapa juga kan. Nah, makanya yang kita belum ada ini kita harus pikirkan seperti apa. Kalau kita terus datang ke seberang ke OPI, saya pikir kalau kita ke sana terus itu kan punya pemerintah provinsi, apalagi sekarang di pihak ketiga kan. Iya. Berarti itu harapan yang sangat besar untuk pemerintah Kota Palembang ya, agar memperlancar pembinaan di KONI Sumsel. Oke, mungkin kita udah banyak berbincang-bincang tentang KONI, kemenangan yang dicapai oleh atlet-atlet Palembang, dan itu juga menjadikan Palembang menjadi juara Porprov ke-13. Mungkin untuk terakhir ada closing statement dari Bapak, dan ada sebuah kata-kata untuk para pemenang, mungkin bisa diberikan Pak. Oke. Mungkin closing statement kami akan kami sampaikan, prestasi adalah punya kalian para atlet, dan itu akan mengangkat menjadi prestise kalian. Maka itu kalau sudah ada kepacaan, jangan ragu-ragu untuk menjadi galak. Jadi kita pacak, kita galak, itulah akan menjadikan sekalian semuanya yang menjadi juara. Itulah yang menjadi Kota Palembang juara. Dan juga beberapa hal harusnya kita jaga bersama. Bagaimana kita sebagai patriot olahraga, solidaritas, komitmen, dan disiplin harus kita pegang penuh supaya majunya olahraga ada kita bersama. Dan kami segenap pengurus KONI Kota Palembang, saya Anton Nurdin, Ketua KONI Kota Palembang secara pribadi dan segenap pengurus, mengucapkan ribuan terima kasih kepada atlet, kepada pelatih, kepada pendamping ataupun stakeholder yang lainnya. Juga terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palembang dan juga para manajer yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Palembang yang sangat luar biasa, sehingga Porprov di Okuraya yang ke-13 ini membuahkan hasil. Tentunya piala ini milik kita bersama, dan ini adalah hadiah kepada pemerintah Kota Palembang serta lebih luasnya masyarakat Kota Palembang. Jadi piala ini kami persembahkan untuk Kota Palembang. Dan alhamdulillah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami juga tidak lepas bahwasanya Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dan jalan yang terbaik. Dan ini juga kita yakini bahwasanya Allah selalu sayang kepada kita semua. Jaga kesehatan dan kita selalu berbahagia. Terima kasih, dan kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, prestasi adalah milik kalian dan prestasi adalah milik kita semua. Slogannya tadi apa Pak? Kita baca, Kita baca, kita galak, Palembang juara. Makanya itu Palembang jadi juara beneran. Baik, saya Elisa Putri, mohon pamit. Terakhir, jangan lupa subscribe, comment, and like. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.